1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan bagi kita semua yang ada. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, lihat. Sebenarnya tema ini sudah pernah kita bicarakan bersama, sudah pernah kita bahas bersama dalam ibadah pemuda remaja juga. Tetapi malam hari ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi tentang apa itu pergaulan. Haleluya. Apa itu pergaulan dan apa itu pergaulan yang jahat, ya. Ketika firman Tuhan menulis dan firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena memang pada waktu itu jemaat Tuhan yang ada di Korintus, mereka sedang mempertanyakan tentang kebangkitan, ya, kebangkitan tubuh, kebangkitan dari orang mati, bahkan tentang kebangkitan Yesus sendiri, ya. Jadi mereka sementara dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa tidak akan ada kebangkitan tubuh, ya, tidak ada kebangkitan jin, dan ini membuat mereka ragu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada pergaulan-pergaulan, ya. Ada mereka sementara bergaul dengan hal-hal yang salah, ya. Mereka bergaul dengan sesuatu yang tidak benar. Mereka bergaul dengan sesuatu yang menurut Paulus itu adalah pergaulan yang buruk. Lalu, ya. Nah, apa itu pergaulan? Ada yang tahu? Kira-kira bagaimana teman-teman? Apa itu pergaulan? Pergaulan itu apa? Ya? Pergaulan itu apa? Ada yang tahu? Aktivitas di mana? Aktivitas di luar. Ya, jadi pergaulan itu bisa disebut juga dengan kita mulai berconnected atau berkoneksi, ya, berhubungan dengan orang lain, ya. Jadi mulai berhubungan dengan orang lain, orang selain diri kita. Itu namanya pergaulannya. Jadi kita mulai bergaul dengan orang lain, ya. Jadi pergaulan itu adalah hubungan yang melibatkan rasa saling menghargai, ya. Pergaulan adalah hubungan yang melibatkan penghargaan, sikap ataukah perasaan hati, ya, sikap perasaan. Dan di dalamnya mereka saling menunjukkan sikap saling setia. Jadi pergaulan itu hubungan yang melibatkan perasaan, bahkan penghargaan, saling menghargai, ya, saling menghargai satu dengan yang lain, dan di dalamnya ada sikap saling setia, yaitu pergaulan, ya. Di dalamnya ada sikap saling setia. Itulah yang membuat mengapa ada orang yang rela, rela kadang walaupun dia abaikan orang tuanya, yang penting bisa bersama-sama dengan teman-temannya. Sekalipun berkelahi dengan orang tuanya, yang penting bisa bergaul dengan teman-temannya. Kenapa? Karena ada sikap saling setia di dalam pergaulan. Lalu, ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah mengapa orang bergaul? Lalu, ya. Mengapa bisa kita bergaul? Ya. Ada apa? Apa yang membuat kita bisa bergaul? Ya. Kira-kira apa? Yang membuat kita bisa berhubungan dengan orang lain, itu kenapa? Nggak tahu. Ya. Ya. Orang bergaul pada dasarnya, orang bergaul itu kan begini. Karena ada kebutuhan di dalam dirinya. Ada sebuah kebutuhan di dalam dirinya yang harus dipenuhi, ya. Kebutuhan itu namanya kebutuhan eksistensi. Nah, kebutuhan eksistensi itu biasa kok istilah simpelnya kok begini. Eksis. Eksis kan? Apalagi kalau ada mulai upload foto di Instagram atau di FB atau di mana saja, di media sosial, atau mulai bikin story,
dia tambah caption. Eksis dulu. Jangan sampai dong kira soal corona. Dong kira soal hilang di mana ya. Jadi ada kebutuhan eksistensi ya. Kebutuhan eksistensi itu seperti apa? Ya, pertama, kebutuhan eksistensi itu adalah sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan di mana saya mau mencintai dan dicintai. Haleluya. Jadi pergaulan itu karena ada sebuah kebutuhan di dalam diri kita sebagai pemuda remaja, diri kita sebagai orang atau sebagai manusia. Di mana? Karena kita ingin mencintai dan dicintai. Haleluya. Semua orang ketika dia bergaul di dalam dirinya ada rasa itu. Dia ingin dicintai dan dia ingin mencintai. Haleluya. Dia ingin mencintai dan dicintai itu bisa tergambar di dalam misalnya dia mau diterima, ya. Dia mau diterima, ya. Dia mau diterima oleh teman-temannya, dia mau diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, atau dia mau diterima oleh orang dimanapun dia pergi dan berada. Nah, salah satu kebutuhan inilah yang membuat orang akhirnya mulai bergaul. Lalu ya, dia bisa bergaul dengan siapa saja karena kebutuhan ini. Kebutuhan ingin dicintai. Semua orang ingin dicintai. Lalu ya, atau ada yang tidak ingin dicintai? Ada? Ada. Kira-kira bagaimana kalau Koko? Ingin dicintai enggak? Ingin. Masa? Paling tidak pertama itu pasti mau dicintai oleh orang tua. Haleluya. Iya, tidak ada pemuda remaja yang tidak mau dicintai oleh orang tua. Kalau tidak dicintai oleh orang tua waktu lahir, Jo, mama pengen di leher. Kuda bilang sudah jangan anak hidup. Atau bagaimana? Ya kan? Kebutuhan dicintai oleh orang tua. Bahkan karena kebutuhan kita juga mencintai. Misalnya kalau sudah mulai punya kakak adik. Ada punya kakak, ada punya kak adik. Pingin disayangkan sama kakaknya. Amin. Yang adik-adik bagaimana? Pingin kan disayang sama kakak? Atau bagaimana? Yang kakak juga pingin disayang sama adiknya kan? Itulah sebabnya mulai membangun hubungan pergaulan. Ya. Nanti lebih jauh ketika dia mulai bertumbuh dewasa, dia mulai membangun hubungan dengan lawan jenisnya. Nanti mulailah ada namanya pacaran dan sebagainya, macam-macam lah bentuknya nanti. Tetapi pada dasarnya adalah orang ingin dicintai dan ingin mencintai. Jadi ya, inilah alasan pertama, ataukah inilah yang disebut dengan kebutuhan eksistensi. Ingin mencintai dan ingin dicintai. Dan kedua, berikutnya adalah kebutuhan untuk didengar. Nah, kebutuhan didengar dan diterima. Semua orang itu dia bergaul karena ada keinginan supaya dia diterima dan didengar. Tidak ada orang kan yang bergaul lalu teman-teman sepergaulannya tidak menerima dia. Atau setiap kali dia bercerita, ketika dia menceritakan sesuatu, tidak ada orang yang mau dengar. Tidak ada kan teman begitu? Tidak ada kan orang mau bergaul, lalu pergaulannya seperti itu. Waktu dia bercerita, semua tutup telinga. Atau waktu dia bercerita, semua balai belakang. Mereka bercerita, oh kemarin dulu kok kita dari Kanonang, lalu pergi di Manado, lalu pergi di Armadidi. Tidak ada kan seperti itu. Tidak ada kan. Pada dasarnya adalah dia pingin ketika dia bercerita, ada orang mendengar dia. Ketika dia hadir, orang menerima dia. Nah, dan juga kebutuhan, ada sebuah kebutuhan lain lagi namanya kebutuhan hidup. Nah ini biasanya kalau orang sudah mulai berpikir tentang masa depan, orang mulai berpikir tentang kehidupan, biasanya itu kalau orang sudah mulai terbuka pikirannya,
Ketika dia mulai pemuda remaja, lalu dia sudah mulai terbuka pikirannya, berpikir tentang kehidupannya, masa depannya. Nah, itu tentang kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup itu dia ekspresikan misalnya begini. Dia ekspresikan dalam bentuk mencari kerja, mulai membangun usaha, dan sebagainya. Akhirnya dia mulai membina relasi, membina hubungan, membina persahabatan ya. Tetapi ada juga kebutuhan yang lain, namanya kebutuhan ingin dikenal. Nah, itu namanya kebutuhan ingin terkenal, dikenal. Itu ada dalam diri manusia, itu diri pemuda remaja itu kebutuhan namanya rasa pingin seperti artis itu ya. Ingin seperti artis itu begini, ingin terkenal, di mana-mana terkenal. Buktinya orang ingin terkenal itu seperti apa? Dia pasti kalau dia punya media sosial sering-sering upload foto. Sering-sering upload foto, sering-sering berstatus. Itu buktinya bahwa orang pingin dikenal. Ya. Dia mulai keluar berteman dengan teman-teman di tetangganya, teman-teman sekolahnya. Tidak ada orang kan yang hari-hari tinggal terus di dalam kamar, pergi sekolah tutup telinga. Tidak ada orang seperti itu. Dia pingin juga dikenal. Haleluya. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan lain juga, tapi pada dasarnya yang lebih mengena pada seorang pemuda remaja itu adalah kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan diterima, kebutuhan dikenal. Haleluya. Ini yang pada umumnya yang ada pada diri seorang pemuda remaja. Nah, dan kebutuhan inilah yang akhirnya mengarahkan seseorang atau mengarahkan seorang pemuda remaja ke dalam sebuah tahapan berikutnya, namanya tahapan pergaulan. Nah, karena kebutuhan inilah akhirnya dia masuk ke dalam pergaulan. Dia pingin mencintai, dia pingin dicintai, dia pingin diterima, dia pingin didengar, dia pingin dikenal, maka dia mulai masuk ke dalam sesuatu yang namanya pergaulan. Haleluya. Nah, disinilah pergaulan itu dimulai. Disinilah persahabatan itu akan dimulai. Tahapan pertama dari pergaulan adalah dia mulai berada, atau dia akan mulai ada di tempat, atau dia mulai ada dengan orang yang dapat mencukupkan kebutuhannya itu. Dia mulai ada bersama-sama dekat dengan orang, dengan teman-teman yang sanggup mencintai dia, yang sanggup menerima dia, yang sanggup mendengar dia. Haleluya. Dia akan ada di sana. Ketika misalnya dia berada di satu perkumpulan, dia berada bersama dengan seseorang yang tidak bisa menerima dia, yang menolak dia, yang tidak mampu mengasihi dia, dia akan menghindar. Haleluya. Jadi tahapan pertama adalah dia mulai berada dekat orang-orang yang mampu menerima dia, mengasihi dia, dan mau bersama-sama dengan dia. Haleluya. Tahapan pertama pergaulan adalah seperti itu. Berikutnya, ketika dia sudah mulai ada di tempat seperti itu, maka berikutnya adalah dia mulai dekat. Lalu ya, dia mulai dekat dengan mereka itu, dengan orang-orang yang menerima dia, orang-orang yang mendengarkan dia, orang-orang yang mencintai dia, mengasihi dia. Dia mulai dekat dengan mereka. Dia mulai dekat dengan orang-orang seperti itu ya. Dia tidak akan pernah dekat dengan orang yang selalu membuli dia. Pernah punya teman yang membuli tak? Suka bully tak? Suka bully? Ada kan?
Kira-kira senang tidak dekat dengan teman yang suka bully? Ya, kadang-kadang bully sebagai apa? Sebagai sarana untuk apa? Bercanda kadang-kadang ya. Itu biasa. Tetapi bagaimana kalau setiap hari selalu waktu ketemu kau selalu dibully? Pasti kita akan menghindari persahabatan seperti itu kan? Amin. Kita tidak akan pernah dekat dengan orang seperti itu. Kalaupun mungkin kita akan selalu ketemu dengan mereka, karena mungkin kita satu sekolah. Tetapi percaya, kita tidak akan pernah dekat dengan orang yang seperti itu, yang tidak bisa menerima kita, yang selalu menolak kita, yang tidak mampu mengasihi kita. Lalu ya, kita tidak akan dekat dengan mereka. Tahapan kedua dari pergaulan adalah dia mulai dekat. Haleluya. Dia dekat dengan mereka yang mengasihi dia, yang mampu menerima dia, yang mampu mendengar dia, dan mau bergaul dengan dia. Itu tahapan berikut dari pergaulan. Lalu selanjutnya, ketika dia sudah bisa dekat dengan mereka, disitulah mulai namanya tercipta persahabatan. Haleluya. Disitulah mulai ada persahabatan. Kita bisa punya banyak teman, tetapi sahabat itu sedikit. Haleluya. Dari 100 orang yang kita kenal, bisa saja hanya 50 yang dekat dengan kita. Ya kan? Dari 100 orang yang pernah kita dekat ada dengan mereka, tetapi mungkin hanya 50 saja yang kita bisa dekat dengan mereka. Tetapi percayalah, dari 50 itu pasti kemungkinan besar hanya ada akan 5 atau mungkin lebih sedikit lagi yang dengan mereka kita bersahabat. Haleluya. Siapa yang punya sahabat? Ya, ada. Aja? Ada sahabat. Siapa sahabatnya? Ada, kalau tahu sahabatnya. Aja siapa? Ada di Bitung, ada di Tumaluntung. Tumaluntung di apa? Apa sih ini? Kergesan. Nah. Kalau Koko, ada kan? Ada sahabatnya. Kalau Rivo, ada juga pasti ya. Sahabat itu pasti terbatas ya. Sahabat itu tidak banyak orang. Sahabat itu cuma pasti hanya beberapa orang saja. Kenapa? Karena dengan mereka kita bisa saling share, saling berbagi. Dengan mereka kita rasa diterima. Amin. Dengan mereka kita rasa didengar. Dengan mereka kita rasa dikasihi. Itulah sebabnya kita bersahabat. Ya. Itulah sebabnya kita setia. Itulah sebabnya kita mulai membangun perasaan dengan mereka. Kenapa? Karena kita diterima. Haleluya. Karena kita diterima, kita didengar, dan kita dikasihi. Amin. Itu persahabatan. Itulah akhirnya orang mulai membangun persahabatan. Nah, tetapi pertanyaan berikut kita pada malam hari ini adalah, karena kita bahas tentang apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus tentang pergaulan yang buruk. Inilah yang disebut dengan persahabatan yang buruk. Sekarang, pergaulan itu adalah persahabatan dengan orang yang yang mampu menerima kita, yang mampu mendengar kita, yang mampu mengasihi kita. Persahabatan kan itu. Lalu apa itu persahabatan yang buruk atau pergaulan yang buruk? Yang Paulus katakan, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Haleluya. Pergaulan yang buruk itu apa? Nah, begini.
Ketika kita sudah mulai bergaul, kita sudah sampai kepada tahap pergaulannya. Jadi pertama kan kita ada di tahap berada kan, berada dengan mereka yang bisa mendengar, bisa bisa mendengar kita, bisa mau menerima kita, bisa mengasihi kita. Berikutnya adalah kita bisa dekat dengan mereka, lalu kita mulai dekat, lalu sampai kepada tahap berikutnya adalah kita bersahabat kan. Ketika sampai kepada tahap persahabatan, pada tahap persahabatan inilah orang itu akan mulai sulit dia akan mulai sulit untuk menolak hal yang salah dari sahabatnya. Haleluya. Ketika Anda sudah sampai kepada tahap persahabatan, maka percayalah, Anda akan mulai sulit untuk menolak hal yang salah dari sahabatmu. Ketika sahabatmu melakukan sesuatu yang tidak benar, Anda akan sulit untuk berkata itu salah. Kenapa? Karena dengan dia, kamu merasa diterima. Dengan dia, kamu merasa didengar. Dengan dia, kamu merasa dikasihi. Haleluya. Akhirnya kita mulai membangun persahabatan dan kita mulai menerima apa yang buruk dari mereka. Kita mulai menerima sikap-sikap yang salah dari mereka. Inilah yang dikatakan Paulus pertama, pergaulan yang buruk. Haleluya. Pergaulan yang buruk karena apa? Kita sudah mulai terikat perasaan dengan mereka dan mereka memiliki perilaku-perilaku yang salah yang kita sendiri kita tidak bisa menolak. Haleluya. Kita tidak bisa menolak pergaulan-pergaulan. Kita tidak bisa menolak persahabatan dengan mereka. Kita tidak bisa menolak sikap mereka. Kenapa? Karena kita sudah mulai bersahabat dengan mereka. Haleluya. Karena kita sudah mulai bersahabat. Dan berikutnya, ketika kita sudah tidak bisa menolak perilaku mereka yang salah, kita akan masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu kita mulai terlibat bersama-sama dengan perilaku mereka. Kenapa? Karena pergaulan, karena persahabatan. Amen. Kita mulai terlibat bersama-sama dengan perbuatan mereka, dengan perilaku mereka. Karena persahabatan, karena kita mau berusaha menunjukkan sikap setia kepada mereka. Kita mulai berusaha menunjukkan sikap setia, ya. Kan begini. Nggak enak kan kalau teman bilang, oh, ngana sahabat, masa anda setia dengan sahabat? Haleluya. Mana, apalagi kalau dia sudah mengeluarkan kata itu kan, ngana sahabat reken. Haleluya. Ya, ketika dia sudah mulai berkata sahabat, masa sahabat seperti itu? Karena Anda sahabat, karena Anda mau menunjukkan setia, maka Anda tidak bisa menolak perilaku yang salah. Anda mulai terlibat dengan perilaku yang salah. Misalnya, Anda mulai dekat dengan orang yang selalu memujimu, orang yang memperlakukanmu dengan baik. Sedangkan ada orang yang memperlakukanmu dengan salah, tidak suka, selalu menjelekkanmu, saya pastikan kamu akan menjauh dari mereka. Tapi mereka yang selalu mengasihimu, yang menerimamu, engkau akan bersahabat dengan mereka pasti. Haleluya. Dan karena engkau bersahabat dengan mereka, engkau pasti akan menerima perilaku mereka dan terlibat dalam perilaku mereka. Bayangkan kalau sahabatmu, teman-temanmu adalah pemabuk. Haleluya. Bayangkan kalau sahabat-sahabatmu adalah orang yang cinta dengan minuman keras. Ya. Bayangkan kalau sahabat-sahabatmu suka sekau. Atau bagaimana?
Atau kau bayangkan kalau sahabatmu adalah orang yang suka menceritakan kebusukan orang lain. Sahabatmu adalah orang yang suka berbicara jelek tentang orang lain. Sebagai sahabat engkau akan terlibat juga. Amin. Sebagai sahabat mau tidak mau engkau akan sama-sama mulai cerita. Dia kan begitu, dia kan begitu. Sekalipun dalam hatimu tidak akan seperti itu, tidak suka seperti itu, tetap karena sahabat. Haleluya. Karena sahabat akhirnya mulai terlibat sama-sama. Sahabat mulai ngajak, ayo turun pergi nonton sama-sama. Haleluya. Kamu tidak akan bisa menolak. Kenapa? Karena sahabat. Kalau cuma teman biasa, kamu bisa tolak. Tapi kalau sahabat yang datang, kamu akan sulit menolak. Haleluya. Kalau sahabat, kamu akan sulit menolak. Apalagi kalau cuma orang yang kamu kenal seperti itu saja, saya percaya kamu bisa menolak. Sekalipun ajakannya ajakan bagus, tetapi kalau kamu cuma kenal seperti itu saja, pasti kamu tolak. Tetapi kalau sahabat, kemungkinan besar kamu ikut itu ada, sekalipun ajakannya salah. Kenapa? Karena kamu sudah terlibat dalam persahabatan. Haleluya. Kamu sudah terlibat dalam persahabatan. Itulah sebabnya Paulus menulis. Jangan sesat. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk. Pergaulan ini sebenarnya persahabatan. Companionship. Amin. Companionship. Pergaulan. Haleluya. Jadi ini bukan sekedar hanya berteman saja, tetapi kita sudah mulai membangun perasaan dengan mereka dan kita mulai menunjukkan sikap setia kepada mereka. Haleluya. Ini pergaulan. Ini persahabatan. Kita mulai terlibat di dalam perilaku mereka, kita mulai setuju dengan perbuatan mereka dan kita mulai ikut serta di dalam perilaku mereka. Inilah yang dikatakan Paulus, pergaulan yang buruk. Haleluya. Dan kita tidak bisa menolaknya. Kenapa? Karena kita sudah bersahabat dengan mereka. Kita sudah ada bersama-sama dengan mereka. Mereka adalah orang yang menerima kita. Mereka adalah orang yang selama ini mengasihi kita. Kita tidak bisa menolak. Haleluya. Sahabat. Sekarang, bagi kita, bagaimana seharusnya kita bersahabat? Haleluya. Pergaulan yang buruk pasti merusakkan segala moralitas kita. Sekarang bagaimana kita membangun persahabatan? Bagaimana kita mau bergaul? Ya. Pertama, pergaulan tidak boleh merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. Dengan siapa saja kamu bergaul, kamu boleh bersahabat dekat dengan orang, tetapi persahabatan itu tidak boleh merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. Apapun alasannya, persahabatan tidak boleh merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya. Kamu harus bisa bersikap, sekalipun dia adalah orang yang mengasihimu selama ini, orang yang selalu dengannya kamu berbagi, kamu share. Tetapi kalau itu merusak hubunganmu dengan Tuhan, tolak. Amin. Kalau itu membuat hubunganmu jauh dari Tuhan, tolak. Kamu harus bisa bersikap. Amin. Misalnya, pas ada ibadah, ya, ada ibadah gitu, ada pertemuan, lalu sahabatmu datang, ajak. Sahabatmu ini kebetulan adalah seorang yang sudah
10 tahun tidak pernah bertemu. Sahabatmu ini datang dari Amerika, sudah 10 tahun tidak pernah ketemu, dan dia punya waktu cuma 2 jam, dan waktu 2 jam itu dia ada di tempat ini dan dia sudah mau pergi. Dan waktu yang bersamaan itu juga ada ibadah. Saya bertanya kepada Anda, saya bertanya kepada kita semua, kira-kira mau ibadah atau mau pergi di sahabat? Galau kan? Galau ya. Ini teman sudah 10 tahun belum tidak pernah ketemu. Sahabat sudah 10 tahun tidak ketemu. Bagaimana? Ya? 10 tahun tidak ketemu, lalu waktunya cuma 2 jam dan dia mau ajak kamu pergi keluar. Waktu yang bersamaan ibadah pemuda remaja. Pilih mana? Hah? Adek galau. Haleluya. Oh, bagus. Ajak ibadah. Amin. Kalau lagi, kalau. Ya, tapi kita mesti tunjukkan sikap. Haleluya. Tidak boleh persahabatan itu merusak hubunganmu dengan Tuhan. Sahabatmu itu bisa mati. Tetapi kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, apa yang terjadi? Coba. Haleluya. Sahabatmu satu kali mungkin hilang. Kamu bisa hilang persahabatan. Persahabatanmu itu mungkin bisa rusak satu kali ketika. Tapi kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, bagaimana? Haleluya. Dan berikutnya, persahabatan itu tidak boleh merusak moralitasmu. Percayalah, persahabatan itu juga satu kali akan bisa rusak. Persahabatan akan bisa rusak, akan bisa kacau. Tetapi kalau moralitasmu rusak, kamu rusak. Amin. Persahabatanmu satu kali ketika bisa berakhir. Tetapi kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, moralitasmu rusak, hidupmu habis. Amin. Sebab itu dalam bersahabat, pastikan persahabatanmu tidak merusak hubunganmu dengan Tuhan, dan persahabatanmu itu tidak merusak moralitasmu. Amin. Sebab kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, moralitasmu rusak, tidak ada gunanya kamu bersahabat dengan 100 orang sekalipun. Tidak ada faedahnya kamu memiliki sahabat seorang presiden sekalipun. Tidak ada guna. Sebab orang pasti akan membencimu, dan di hadapan Tuhan kamu terbuang. Amin. Karena itu Petrus pernah menulis begini. Rasul Petrus menulis, dibilang begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Dia bisa berupa persahabatan. Amin. Dia bisa berupa sahabat yang merusak hubunganmu dengan Tuhan dan merusak moralitasmu. Itulah makanya Rasul Paulus bilang, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Haleluya. Jaga persahabatan kita, amin. Jaga pergaulan kita. Sekalipun kita bersahabat, kalaupun mungkin ada yang kita berkata, lalu bagaimana Kak? Ada sahabat saya yang tidak seagama dengan saya. Apakah saya harus mengakhiri persahabatan dengan mereka yang tidak seagama? Tidak apa-apa kamu bersahabat dengan mereka. Boleh kamu mungkin bisa bersahabat dengan mereka. Tetapi jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Jangan rusak moralitasmu. Dengan siapa saja kamu boleh bersahabat.
membangun hubungan yang dekat. Tapi pastikan sikapmu jelas. Hubunganku dengan Tuhan tidak akan rusak dan moralitasku tidak boleh rusak. Amin. Itulah yang perlu kita pastikan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua yang ada. Mari kita jaga persahabatan kita.